Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Dwi Afriyanti, NIM 0606118202 dari kelas Indralaya, program studi Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan. Mata kuliah Sarana dan Prasarana Olahraga. Di sini dosen pengampu yang pertama Bapak Dr. Samsyuram yang M+, yang kedua Ibu Destriani MPD. Baiklah, di sini materi yang kita bahas ada 3 materi. Yang pertama ada hakikat, prinsip-prinsip, dan fungsi sarana dan prasarana. Yang kedua, peran sarana dan prasarana olahraga pada pembelajaran. Yang ketiga, implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah, sebelum itu, ada yang tahu apa itu hakikat sarana dan prasarana? Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hakikat sarana dan prasarana. Sarana adalah fasilitas yang diperlukan dalam proses keberlangsungan belajar mengajar, baik yang dapat bergerak maupun tidak dapat bergerak, agar mencapai tujuan pendidikan berjalan dengan efektif dan efisien. Misalnya, bola, gawang, kun, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada prasarana. Tadi pengertian sarana, sekarang prasarana. Prasarana adalah fasilitas secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, misalnya halaman, lapangan, kelas, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya dari hakikat sarana dan prasarana, kita ke prinsip-prinsip sarana dan prasarana. Di sini prinsip-prinsip sarana dan prasarana itu ada 5. Yang pertama itu ada prinsip pencapaian tujuan, di mana prinsip pencapaian tujuan merupakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah dalam keadaan siap pakai. Yang kedua, prinsip efisien, di mana prinsip efisien ini merupakan pengadaan sarana dan prasarana harus dilaksanakan sesuai perencanaan yang ada. Yang ketiga ada prinsip administratif, di mana prinsip administratif ini merupakan manajemen sarana dan prasarana, memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang ada. Yang keempat ada prinsip kejelasan tanggung jawab, di mana pada prinsip kejelasan tanggung jawab merupakan manajemen sarana dan prasarana yang harus didelegasikan kepada anggota sekolah yang memiliki kewenangan. Dan yang terakhir itu ada prinsip kekohesifan. Prinsip yang terakhir ini, prinsip kekohesifan merupakan manajemen sarana dan prasarana harus terrealisasikan dalam bentuk proses kerja yang kompak. Dari prinsip-prinsip sarana dan prasarana, di sini ada fungsi sarana dan prasarana. Fungsi sarana dan prasarana terdapat 2 fungsi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan yang diperlukan di dalam sekolah. Yang kedua, sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar secara umum dan khusus bagi peserta didik agar dapat mencapai prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Oke, selanjutnya materi kedua itu peran sarana dan prasarana olahraga pada pembelajaran. Nah, di sini peranan sarana dan prasarana olahraga pada pembelajaran merupakan media pembelajaran yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menunjang tercapai tujuan pembelajaran. Jika sarana dan prasarana olahraga tidak memadai atau kurang baik, maka ini semua akan mempengaruhi belajar siswa.
Jadi, sebagai pendidik, kita harus dapat membuat peserta didiknya termotivasi melalui peranan sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut dan terlibat aktif dalam kegiatan belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, serta cara belajar yang baik. Melalui berbagai usaha untuk mendorong, membangkitkan, mengembangkan, dan membina kekuatan jasmani seseorang. Selanjutnya itu implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Di sini saya akan menyebutkan implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jenjang SD terlebih dahulu. Di sini implementasi pada jenjang SD itu ada 4. Yang pertama, melaksanakan fasilitasi sarana prasarana sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar. Yang kedua, melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ada melaksanakan fasilitasi pemberdayaan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar. Dan yang terakhir ada melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar. Selanjutnya, tadi penjelasan mengenai implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jenjang SD. Sekarang kita ke implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Di sini implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jenjang SMP itu ada 6. Yang pertama itu perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Untuk mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, pada suatu unit kerja diperlukan data dan informasi tentang sarana dan prasarana pendidikan, baik yang ada maupun yang seharusnya ada sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan penyediaan semua jenis sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan, di mana inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan itu adalah kegiatan pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik lembaga ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Yang keempat, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan sarana dan prasarana agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya, guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima, penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan barang milik negara pada tempat yang telah disediakan berupa perabot, alat tulis kantor, surat menyurat, maupun barang elektronik lainnya. Dan yang terakhir ada penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana pendidikan dari daftar inventaris barang
karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi, terutama untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, kita ke implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Di sini implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jenjang SMA itu yang pertama, dalam penerapan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah, menentukan kebutuhan yang ingin diadakan atau yang ingin dibeli. Yang kedua, dalam penerapan pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan sekolah melihat dulu fungsi dari kebutuhan yang ingin dibeli. Setelah itu, mengajukan proposal dengan daftar kebutuhan dan rincian dananya. Yang ketiga, dalam penerapan inventaris sarana dan prasarana pendidikan sekolah, mencatat sarana dan prasarana pendidikan di dalam buku inventaris dan buku golongan. Pencatatan inventaris dilaksanakan sekali setahun. Selanjutnya, dalam penerapan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sekolah melakukan pemeliharaan secara berkala, bukan secara terus-menerus atau setiap hari. Sarana dan prasarana pendidikan yang mengalami kerusakan dilakukan rehab atau perbaikan. Dan yang terakhir itu ada dalam penerapan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan, setiap 8 tahun atau 10 tahun sekolah melakukan penghapusan apabila sarana dan prasarana pendidikan tidak layak pakai lagi dan tidak bisa direhab dan tidak bisa diservis lagi. Penghapusan sarana dan prasarana ini juga dilakukan apabila sarana dan prasarana pendidikan rusak berat, dicuri, ataupun terbakar. Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.